Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, baiklah kita lanjutkan materi kita hari ini dengan pronoun part 2. Nah, yang pertama itu kita kan sudah bahas yang part satunya, di mana yang dibahas adalah subjective pronoun, objective pronoun, dan possessive adjective. Kalau subjective pronoun berarti di mana si pronoun dalam sebuah kalimat menempati posisi sebagai subjek. Objective pronoun di mana si pronoun di dalam sebuah kalimat menempati posisi sebagai objek. Sedangkan possessive adjective adalah di mana si pronoun ini menyatakan kepemilikan. Nah, dia bisa berada pada posisi subjek atau posisi objek. Hari ini kita bahas dua lanjutannya adalah possessive pronoun dan reflexive pronoun. Nah, yang pertama kita bahas adalah possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Possessive pronoun itu adalah di mana dia fungsinya adalah to show a possession, di mana dia menunjukkan sebuah kepemilikan tanpa diikuti, without, follow, tanpa diikuti oleh yang namanya kata benda. Nah, kalau possessive adjective dia diikuti kata benda, kalau possessive pronoun itu tidak. Nah, yang mana saja yang possessive pronoun? Kalau kita lihat menurut tabel dari subjective pronoun, kemudian yang inilah possessive pronoun. Nah, subjective pronoun itu kan kemarin ada I, you, they, kemudian we, she, he, it. Nah, you ini kakak bagi menjadi yang singular dan yang plural. Yang singular berarti adalah jamak, yang plural berarti itu adalah yang singular adalah tunggal, sedangkan plural adalah jamak. Nah, I itu adalah mine, you, yours, they, theirs, we, ours, she, hers, it, his, kemudian it becomes it, sedangkan you walaupun dia plural tetap menjadi yours. Ini jamak, ini yang tunggal. Nah, bagaimana contohnya di dalam sebuah kalimat? Ini dia. For example, nah yang pertama, this is my book. This is my book, and there are yours. Nih, ada yours kan? Nah, berarti ini menyatakan kepemilikan siapa? Kepemilikan si kamu. Apa yang dimiliki oleh kamu? Sama bendanya, maksudnya adalah book. Nah, kapan kita menggunakan si possessive pronoun ini? Kita bisa menggunakan possessive pronoun ini dengan syarat yang pertama, benda yang dimaksud itu jelas, sudah disebutkan sebelumnya, atau seseorang itu kita tunjukkan itu barangnya. Misalnya ini spidol. This is my marker. Kemudian kakak juga bisa bilang this is mine. Atau misalnya ada juga temannya yang lain memiliki juga marker. That is theirs. Jadi theirs di sini maksudnya adalah marker yang juga mereka miliki. Nah, kemudian contoh yang kedua, it is a cat. The cat is hers. Nah, the cat is hers. Ada hers di sini berarti kucing itu adalah kepemilikan si dia perempuan. Kemudian another example adalah those are their pens. Itu adalah pena-pena mereka. Mine is there. Nah, mine berarti menunjukkan pena-pena milik saya itu adalah di sana. Itu berarti mine, hers, dan yours itu adalah menyatakan possessive pronoun. Sudah diketahui siapa pemiliknya atau benda tersebut sudah ditunjukkan dan dia tidak perlu lagi diikuti oleh noun seperti yang dimiliki oleh possessive adjective. Pernah kan mendengar istilah I'm yours, I'm hers,
his mine, he is mine, hers mine. Nah itu dia, mine itu muncul, yours itu muncul akibat dari possessive pronoun yang menunjukkan sebuah kepemilikan. Nah kemudian kita lanjut ke bagian yang refleksif pronoun. Nah, apa itu refleksif pronoun? Refleksif pronoun ini ciri-cirinya adalah yang diikuti oleh akhiran self atau selfish. Nah, karakteristiknya yang mana? Karakteristiknya adalah ending with self atau selves. Nah ini ciri dari refleksif pronoun. Yang mana aja dia bagian yang termasuk refleksif pronoun? Ini subjective pronoun. Ini yang refleksif pronoun. Nah, ya sedikit berbeda. Di sini kalau di sini ya I, berarti refleksif pronounnya adalah myself. You yang singular, yang tunggal, berarti refleksif pronounnya adalah yourself. Kalau she, herself. Kalau he, himself. Bukan his self ya, himself. It, itself. They, nah mulai dari yang jamak they menjadi themselves. We, ourselves. Nah sedangkan untuk you yang plural atau yang kalian itu adalah yourselves. Nah jadi di sini yang jamak-jamak itu pakai VES. Sedangkan yang tunggal adalah ELF. Itulah subjective pronoun dan reflexive pronoun dari masing-masing pronounnya. Oke, untuk reflexive pronoun tadi berarti kita lihat lagi dari segi fungsinya. Untuk apa sih guna reflexive pronoun itu? Nah, yang pertama itu adalah bisa digunakan ketika when the subject and the object are same. Ketika subjek dan objeknya itu adalah sama. Contohnya misalnya the cat licks the cat licks itself. Dia menjilat dirinya sendiri. Nah, the cat ini kan sebagai subjek. Nah, bisa dibuat refleksif pronounnya dengan itself. Posisinya berarti adalah sebagai objek. Kemudian yang kedua, the cat berarti she, misalnya she dress up herself. Dia memakaikan atau dia memasangkan bajunya. She dress up, berpakaian untuk dirinya. Subjek ini sebagai objek. Jadi subjek dan objeknya itu sama. Nah, kemudian yang kedua adalah to emphasize the subject. Jadi untuk memberikan penekanan kepada si subjek. Contoh. Nah, yang mana dia contohnya? Misalnya kayak gini. I cook by myself. Saya masak sendiri. I cook by myself. Berarti di sini sebagai subjek. Nih, ini adalah tetap sebagai objek juga, tetapi lebih menekankan si I.
kemudian John goes to a party by himself. Jadi dia pergi ke pesta sendirian. Berarti John subjek, himself nih sebagai objek, dia untuk menekankan si John. Jadi dia pergi ke pesta sendirian. Nah, yang ketiga fungsinya adalah fungsinya itu adalah sebagai use as an object of preposition when the subject and object are same. Jadi dia bisa digunakan setelah object of preposition, kemudian when the subject and object are same, ketika subjek dan objeknya sama. Contoh ini Sita sometimes talk to herself. Sita itu kadang-kadang ngomong sama dirinya sendiri. Bisa jadi dia merefleksikan ya. Atau misalnya Mrs. Andrew make a cup of tea for herself. Berarti di sini dia bisa jadi muncul lagi setelah menggunakan ini yang preposition kata depan untuk mendekankan si apa yang dilakukan oleh si subjek. Nah, jadi ini adalah fungsi dari setiap reflexive pronoun. Nah, jadi untuk yang possessive pronoun kita simpulkan berarti dia gunanya adalah untuk menyatakan kepemilikan dengan catatan tidak menyebutkan benda itu lagi. Maksudnya tidak diikuti oleh benda. Nah, yang si benda ini sudah diulang lagi atau sudah tahu ditujukan ke arah mana. Sedangkan reflexive pronoun itu yang diberi akhiran self atau selfish. Nah, fungsinya itu apa? When the subject and the object are the same, subjek dan objeknya sama, emphasize the subject, menekankan si subjek, dan use as an object of preposition. Nah, sebagai objek di setelah preposisi, when the subject and object are the same, ketika si subjek dan objeknya juga harus sama. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.